Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Restiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kota Bogor. Kali ini saya akan mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Tahapan pertama, saya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, bahwasanya kita dapat melihat kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada kesempatan kali ini, untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, saya bertanya jawab seputar materi yang akan dipelajari. Kemudian, untuk mengidentifikasi minat, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih tugas sesuai dengan minatnya masing-masing. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, berdasarkan profil belajar, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengisi link tentang instrumen untuk menentukan gaya belajar murid masing-masing. Setelah menganalisis kebutuhan belajar murid, bersama dengan rekan sejawat, saya sharing untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan analisis kebutuhan murid tersebut yang akan diimplementasikan di kelas saya. Setelah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya mulai mengimplementasikannya di kelas. Berikut implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Sebelum pembelajaran dimulai, murid-murid terlebih dahulu melakukan pembiasaan baik, mulai dari zikir pagi, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Setelah itu, murid-murid melaksanakan pembiasaan literasi, yaitu dengan membaca selama 15 menit. Kemudian setelah membaca 15 menit, anak-anak menuliskan hasil membacanya di buku berupa jurnal literasi Galaxy Spencer. Setelah pembiasaan baik zikir pagi, tadarus Al-Quran, dan literasi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pembiasaan dilakukan, kemudian pembelajaran pun dimulai. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, yaitu seperti murid merespon salam, berdoa bersama, mengecek kebersihan sekitar tempat duduk, dan kerapihan meja kursi.
nanti yang kalian lakukan ini contoh teks LO. Ya, dimulai dari tadi yang pertama itu apa? Definisi. Nah, misalnya kalian akan mendapatkan lawan berapa? Silakan dari kalian definisikan dulu secara umum lawan berapa itu seperti apa. Nah, sekarang sudah masuk ke deskripsi bagian. Di deskripsi bagian, kalian bayangkan tuh observasi warna. Nah, buahnya seperti ini. Sampai dengan akarnya, manfaatnya untuk apa? Sampai dengan nanti kesimpulan. Pada kegiatan inti pembelajaran dilakukan dengan memakai model pembelajaran discovery learning. Pada waktu diskusi kelompok terdapat diferensiasi proses. Di sini guru memberikan arahan dan bimbingan terhadap murid. Ketika menyajikan tugas, di sini ada diferensiasi produk. Murid menyajikan tugas sesuai dengan minatnya masing-masing. Berikut cuplikannya. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu karya seni, yaitu seni patung. Saya Sanika Berkal Makira. Kelompok 5 tepuk tangan. Kelompok 5 sorak-sorai. Hore! Kelompok 5 keren. Kelompok 5 kompak. Kelompok 5 yang selalu terdepan. Jaya, jaya. Gaya atau aliran seni lukis terbagi menjadi dua, yaitu gaya tradisional. Gaya tradisional ini bersifat turun-menurun, tanpa mengalami perubahan dari masa ke masa. Gaya tradisional juga dibagi menjadi dua, yaitu primitif dan juga klasik. Primitif contohnya itu seni lukis. Apa bedanya patung seni sama patung arsitektur? Kan dari contohnya aja udah mirip gitu. Sama-sama patung yang ceritanya tentang dewa Yunani. Itu perbedaannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rizky. Nama saya Sadio Perdana. Saya dari Farasa. Ini ada Yeriel nih. Kelompok 2. Kami cerdas, kami ceria, mandiri, kreatif, serta jujur. Yes, yes, yes. Kelompok 2 maju terus, pantang menyerah. Ayo kelompok 1. Jadi nih, karena saya suka berpikir, gimana sih? Apakah catur itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam RHO kali ini akan kita bahas. Pertama, dari sisi catur. Apa itu catur? Catur adalah permainan papan yang dimainkan oleh dua orang. Catur dibuat dari kotak 8x8 dengan total 64 kotak. 32 kotak untuk bidang putih dan 32 kotak untuk bidang hitam. Untuk cara memenangkan game dalam catur ini, kita perlu menyekat mat raja lawan atau menghabiskan seluruh bidang-bidang lawan. Setelah tahu apa itu catur, mari kita intip sejarah. Kemudian kelompok lain memberikan penilaian dan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang maju ke depan. Baik, berikut tadi untuk video resensi di kelompok kami. Apakah ada yang memberikan tanggapan atau refleksi terhadap kelompok kita? Kalian tuh udah bagus banget. Ini tuh harusnya minimal. Itu udah terlalu bagus banget.
saya video teks tanggapannya tadi bagus dan dikemasnya melalui cara yang unik, yaitu melalui percakapan jadi dikenal. Di bagian akhir pembelajaran adalah kegiatan penutup. Di bagian ini, guru dan murid melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Rusmaini, teman sejawat Ibu Setia Restiani, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bogor. Beliau telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang berdampak pada murid menjadi lebih senang belajar karena semua kebutuhan murid terpenuhi sesuai dengan gaya belajar dan potensi yang dimilikinya. Beliau juga telah mengimbaskan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada rekan guru, sehingga kami lebih memahami dan mencoba mengimplementasikan pembelajaran tersebut di kelas. Semoga kegiatan praktik baik ini terus berlanjut, berkembang, serta menyumbangkan perbaikan bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 1 Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila dari kelas 7H. Tadi saya sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Setia. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa senang karena telah diberikan kesempatan untuk menyajikan tugas sesuai dengan minat masing-masing. Dengan mengerjakan tugas sesuai dengan minat, saya lebih bersemangat atas mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.